Saya ketemu dengan YouTuber Mekah namanya Bung Hasibuan. Nah, kita pengen tahu nih gimana warga sini atau mukimin sini kalau ke Masjidil Haram itu seperti apa, terus gimana kalau mau umroh, terus gimana keseharian mereka selama pandemi ini berlangsung, jadi selama 9 bulan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saat ini saya berada di Mekah dan sebelum check out, alhamdulillah ini saya ketemu dengan YouTuber Mekah namanya Bung Hasibuan. Nah, kita pengen tahu nih gimana warga sini atau mukimin sini kalau ke Masjidil Haram itu seperti apa, terus gimana kalau mau umroh, terus gimana keseharian mereka selama pandemi ini berlangsung, jadi selama 9 bulan ya. Kita langsung aja tanya-tanya ke Bung Hasibuan ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya panggilnya apa ini? Bung Hasibuan? Bung Hasibuan, Masya Allah. Ini nama YouTube-nya. Seperti nama YouTube-nya. Ini beken banget ini di sini, Masya Allah YouTube-nya. Nah, ini Bung Hasibuan, mumpung kita ketemu, saya pengen tanya-tanya nih ya, langsung aja to the point. Yang pertama, pandemi ini kan sudah berjalan 9 bulan gitu ya. Nah, kegiatan apa sih selama di Mekah ini selama 9 bulan itu ngapain aja ini mukimin-mukimin yang ada di sini ini? Ya, baik. Nah, saya kan biasanya itu kalau di waktu-waktu normal memang mendampingi jemaah tuh. Oke. Pemandu jemaah yang biasanya dipanggil di sini muthayyib. Ya. Muthayyib itu artinya orang yang membimbing tawaf. Tapi sebenarnya ketika jemaah sampai di sini bukan hanya pelaksanaan tawafnya yang kita bimbing, tapi semua termasuk pelaksanaan ziarah itu biasanya. Nah, ketika Saudi Arabia menutup perjalanan umrah seluruh dunia close. Nah, kami apa? Hanya di rumah. Ketika lockdown total itu memang hanya di rumah karena kita tidak boleh keluar. Di sini memang undang-undangnya sangat kuat ya, peraturannya sangat kuat. Termasuk kalau kita dulu itu awal-awal lockdown, denda ada yang sampai 10.000 rial. Masya Allah. Itu, ya. Tidak memakai masker itu 1.000 rial, berarti sekitar 4 juta rupiah. Ya otomatis kami selama lockdown total itu di rumah, istirahatlah. Masya Allah. Nah, sesudah dibuka lockdown, kita sudah bisa keluar rumah tuh bertahap. Dulu ada 3 tahapan saya ingat, dari jam 6 pagi ke jam 2 siang, kemudian dari jam pagi sampai jam 4 sore, baru terakhirnya total tuh 24 jam dibuka, barulah kita bisa keluar rumah. Nah, ketika mungkin disitulah saya pun sesudah tidak ada lagi jemaah umrah seperti biasanya normal, maka saya isi itu dengan lebih rajin lagi, saya bikin video konten seperti itu, bikin konten kan. Jadi lebih yang dulu mungkin ya waktu-waktu normal biasanya kadang mungkin 1 minggu baru 1 video. Masya Allah. Nah, ada hikmahnya di situ, mungkin hampir setiap hari kita bikin konten, ngisinya di situ. Ngisinya di situ, dan itu menjadi penghasilannya juga ya. Amin. Insyaallah. Alhamdulillah nggak semua kan seperti itu ya, gitu ya. Dan kalau mungkin kawan-kawan yang lain profesinya lain, misalnya kalau dia di hotel, berarti yang tugas di hotel otomatis sampai sekarang mungkin juga belum bekerja, gitu ya. Kecuali sebagian hotel-hotel yang sudah bukan ini. Atau kalau dia mungkin yang kerjanya kawan-kawan yang kerja di rumah orang Arab itu otomatis masih bisa bekerja sebagai mungkin pembantu atau mungkin sebagai driver, dia mungkin masih bisa bekerja ya. Tapi gambaran umumnya memang semua warga Indonesia ini yang ketika lockdown kebanyakannya memang istirahat di rumah, gitu ya, mentaati peraturan yang sudah dilakukan oleh kerajaan Saudi Arabia. Nah, ini pertanyaan saya, kenapa masih banyak mukimin yang
masih bertahan di sini, kecuali Bung Hasibuan masih ada istilahnya ada kegiatan bikin konten yang menghasilkan. Nah, kenapa masih banyak juga ini mukimin-mukimin yang tetap ingin bertahan survive di sini? Ya mungkin termasuk kalau dia yang sudah berkeluarga itu kan agak susah tuh meninggalkan atau membawa keluarganya mungkin semuanya. Saya yakin yang mereka bertahan hidup di sini itu mungkin masih dia sabarkan lah. Karena di balik itu harapan dia pasti tinggal di kota Makkah atau Madinah ini kan susah dapat izin. Nah, ketika sudah dapat izin tinggal di sini atau iqamah di sini, mungkin disitulah bisa terobati, walaupun mungkin memang harus lebih banyak sabar lagi, lebih banyak perjuangannya di tengah pandemi seperti ini, belum bekerja kan. Ya ada juga sebagian kawan-kawan yang merasa sudah ingin pulang, tapi ada kendala-kendala penerbangan, ada terkadang mungkin karena penerbangan yang semakin mahal juga, akhirnya mungkin seperti itu masih disabar-sabarkan. Gitu ya. Kalau di Indonesia selama pandemi itu kan ada BLT ya Ustadz ya. Nah kalau di sini ada nggak BLT Ustadz untuk ini mukimin? Mukimin secara langsung sih tidak ada ya. Gitu ya. Paling nanti kalau link kita itu luas, bisa nanti mungkin kenalan-kenalan dengan orang-orang Arab yang dipanggil di sini muksirin, orang-orang yang memberikan bantuan-bantuan. Ya mungkin hanya sekedar itu, ada sebahagian sih saya lihat kawan-kawan yang dapat bantuan dari orang Arab, terkadang dengan sembako, terkadang berbentuk uang langsung. Gitu. Ada memang terkadang saling antara kita warga Indonesia saling bantu, ada juga yang seperti itu. Gitu ya, Masya Allah. Tapi kalau untuk warga Saudi sendiri gimana Ustaz? Kalau warga Saudi saya dengar-dengar ada juga sih sebagian yang dapat gitu ya. Kan kalau di Indonesia ada BLT, berarti kalau warga negara Saudi ada juga berarti ya? Ada mungkin sebagian, tidak semua sih. Gitu ya, jadi kurang pasti gitu ya. Tanya, ada katanya sebagian yang dapat. Saya pengen tanya setelah Masjidil Haram ini dibuka. Iya betul. Nah, gimana caranya? Apakah ada perbedaan setelah dibuka ini untuk masuk ke dalam masjid itu? Apa harus ada tasri atau surat izinnya? Kemudian untuk umroh itu apa juga masih sebebas dulu gitu Ustaz? Baik, masalah ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi biasanya dulu kami di sini itu setiap hari, setiap saat itu mau menuju ke Masjidil Haram, kapan saja itu bisa. Umroh kapan saja itu, mau jam berapapun bisa. Mau dari pintu manapun masuk ke Masjidil Haram bisa. Tapi sekarang sesudah corona ini, kemudian sudah Masjidil Haram dibuka, pertama kita mau melaksanakan umroh sekalipun tidak tinggal di sini, itu wajib ada izin. Dipanggil di sini tasrih. Tasrih itu izin kita yang kita daftar di aplikasi Tamar namanya. Di sana kita daftar, nanti kita pilih tuh. Saya mau umroh misalnya tanggal 25. Nah, nanti jam-jamnya ditentuin tuh. Ada di situ pilihan apakah jam 6 pagi, apakah jam 9 pagi dan seterusnya ya. Kita pilih itu belum tentu dapat, karena kadang full tuh tanggal itu ya, full. Maka nanti kita nyari lagi tanggal yang lain seperti itu. Terusnya kalau nanti kita sudah dapat, barulah kita menuju ke Masjidil Haram, dan nanti di pintu gerbang ada di sana titik kumpul namanya, atau bahasa Arabnya nuqtah tajammu. Kita tunjukkan itu di barcode, ada data kita masuk. Demikian juga termasuk pelaksanaan sholatnya. Jadi dulu pun ya seperti biasa ya, dulu itu kita bisa setiap waktu sholat fardu kita masuk ke Masjidil Haram, tapi sekarang juga itu ada izin. Nah ini yang unik, izin menuju pelaksanaan sholat dengan umroh itu lain, walaupun sama-sama tujuan ke Masjidil Haram sebenarnya ya, tapi izinnya lain. Izin sholat Anda tidak bisa dibawa untuk umroh. Demikian juga sebaliknya. Jadi kalau saya dapat izin sholat, ya hanya sholat di atas. Jadi saya tidak bisa turun ke pelataran tawaf dengan misalnya menikmati Ka'bahnya, ya kan? Nah, kalau saya dapat izin umroh, saya bisa tuh turun ke bawah, dekat dengan Ka'bah. Itu pun dekat dengan Ka'bah tidak seperti biasa. Kita bisa nyentuh Ka'bah, bisa berdoa di Multazam, bisa mengusap rukun Yamani ataupun Hajar Aswad, tidak. Hanya berjarak berapa meter dari Ka'bah. Melepas kerinduan kita hanya seperti itu. Nah, itulah perbedaan yang sangat
Jauh ya. Itu ya. Untuk sholat itu berarti tasreh atau izin masuknya itu sekali waktu sholat aja ya Ustadz ya? Sekali waktu sholat. Saya dapat misalnya tadi seperti yang tadi ya. Berarti saya tidak bisa lagi nanti dipakai untuk sholat zuhur. Ada lagi tuh. Zuhurnya ada, asar, maghrib sampai isyanya ada. Itu lain-lain tasrih. Tapi kalau misalnya kita masuk di dapatnya tasrih misalnya zuhur, terus kita nggak kepengen pulang tuh sampai isya nggak apa-apa? Karena biasanya gini nih, kalau waktu-waktu sholat yang berdekatan itu tidak dihalau jemaah. Contoh nih, waktu subuh itu kan jeda waktu ke zuhur kan jauh ya. Nah nanti sudah mendekat atau saya lihat sih waktu duha lah. Selesai waktu duha itu jemaah disuruh keluar semua. Gitu ya. Dikeluarin dari masjid, otomatis kan bersih itu. Nah nanti kalau kita mau masuk lagi zuhurnya harus ada tasrihnya lagi. Kecuali saya pernah ngerasain jika waktu sholatnya sangat berdekatan, contohnya maghrib dengan isya, saya dapat izin waktu maghribnya, saya masuk, kan kalau maghrib isya nggak jauh lagi waktunya, betul. Saya terus duduk di situ baca Al-Quran, nah itu bisa ya dibiarin sampai sholat isyanya, kita berarti bisa sholat isya lagi tanpa tasrih karena kita mau sholat di dalam ya. Tapi kalau antara satu sholat yang berjauhan waktunya tidak bisa. Gitu ya, Masya Allah. Terakhir Ustadz, sebelum menutup ini perbincangan kita ini, harapan apa ini Ustadz selama harapan kedepannya ini umrah seperti apa atau tinggal di Saudi ini bagaimana gitu Ustadz? Iya, tentunya yang pertama pasti kita mengharapkan semua kembali normal. Ya kita doakan, selalu kita doakan sebenarnya dari tanah suci ini juga semua corona ini hilang dari muka bumi ya. Sehingga nanti semua kita bisa kembali normal, yang bekerja kembali normal, beraktivitas kembali normal, dan tentunya Makkah Madinah ini bagi kita sebagai muslim adalah tempat suci yang kita semua pasti bermimpi bisa melaksanakan umroh dan juga puncaknya bisa melaksanakan haji. Maka kita harapkan, kita minta kepada Allah SWT semoga semua corona ini hilang, kita juga nanti bisa kembali melaksanakan umroh. Saudara-saudara kita semua di Indonesia dimanapun berada yang sudah mungkin daftar tahun kemarin saya dengar sangat banyak, semoga nanti juga Allah mudahkan, semua langkahnya bisa melaksanakan ibadah umrah insya Allah. Amin. Terima kasih nih Ustadz. Mudah-mudahan harapan kita semua ini memang yang paling besar adalah mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Amin ya. Mudah-mudahan segera berakhir, dan terima kasih Ustadz sudah bisa mengisi channel saya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi pengetahuan buat teman-teman yang ada di Indonesia bahwasanya mukimin yang tinggal di Saudi ini seperti ini, cara masuknya ke masjid seperti ini, kemudian ngapain aja selama pandemi ini berlangsung. Terima kasih Ustadz. Nah teman-teman, usai sudah saya meliput Ustadz Bung Hasibuan. Beliau adalah YouTuber Mekah yang beken banget. Mudah-mudahan informasi dari beliau ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari saya di Mekah Al Mukarramah.